Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tentang hamzah wasol. Bagaimana cara mengharokati hamzah wasol? Ya. Hamzatul wasli. Hamzatul wasli. Ya, hamzah wasol. Jadi kemarin pokoknya harus tahu dulu hamzah wasol itu adalah hamzah yang kalau seandainya di awal kalimat itu dibaca, ya, seperti contohnya alhamdulillahi. Alifnya ini adalah hamzah wasol. Ya. Alhamdulillahi, alifnya itu hamzah wasol. Kalau dia disambung dengan kata yang lain atau huruf yang lain, misalkan waw, maka hamzahnya itu tidak dibaca, akan dinampakkan akan tetapi tidak dibaca. Ya, kemarin kita harus mengerti itu. Terus bagaimana cara mengharokati hamzah wasol? Jadi penyikapan hamzah wasol itu kalau kita bertemu, jadi kan hamzah wasol sebelum kita mengharokati, kita harus paham dulu hamzah wasol ada di mana saja tempatnya. Oh, hamzah wasol itu ada di fiil amarnya, fiil sulasi, misalkan fiil as-sulasi, gitu ya. Fiil sulasi mujarrad. Ya, fiil sulasi mujarrad. Pada apanya? Pada fiil amarnya, fiil amar. Begitu, fiil amarnya. Contohnya unsur, begitu ya. Unsur. Nah, kapan harokat itu ditandai dhammah, kasroh atau fathah? Kita lihat dari huruf ketiganya. Kalau huruf ketiganya ini di dhammah, maka ininya harus di dhammah. Nah, begitu. Hamzahnya ini harus di dhammah, hamzah wasol ya. Jadi lihat huruf ketiga. Jadi di sini hurufnya ada 4. Ini huruf pertama, ya. Nunnya huruf kedua, soknya huruf ketiga, roknya huruf keempat. Jadi dari pertama sampai ke 4 ini, lihat huruf ketiganya ini, patokannya huruf ketiga. Kalau hurufnya ketiga itu di dhammah, ya, di dhammah, maka hamzah wasolnya juga harus di dhammah, ya, di dhammah, gitu, ya. Jadi ada lafadz begini, unsur, maka lihat dari fiil ketiga. Kalau di sini unsur, maka di sini unsur, ya. Kalau misalkan mengikuti wazan yang tidak di dhammah, misalkan contohnya if'al. Nah, huruf ketiganya itu di fathah, if'al misalkan, maka huruf pertamanya itu di kasroh, ya. Kalau hurufnya itu di fathah, maka huruf pertamanya itu di kasroh, huruf ketiganya itu menjadi penentu. Kalau di dhammah, hamzahnya itu di dhammah. Kalau huruf ketiganya di fathah, hamzahnya itu di kasroh. Kalau huruf ketiganya di kasroh, af'il. Huruf ketiganya di kasroh, maka di sini dibaca fathah. Nah, yang pertama ini di dhammah. Yang kedua ini, ya, di fathah, di kasroh, ya, kasroh, ya. Jadi huruf ketiganya itu di fathah, begitu, ya. Jadi cirinya ini dhamma dhammin, ya. Yang pertama apalkan dhamma dhammin, ya. Sini dhammatu dhammin, dhamma dhammin,
Ya. Di sini kasro fathin. Kasro fathin. Nah, kasro fathin. Kasro fathin. Nah, di kasroh awalnya hamzahnya di fathah, huruf ketiganya. Di sini juga fathah kasrin, fathah sama kasroh. Jadi ada unsur ain fiilnya itu di domah, di fathah, di kasroh. Hamzahnya itu kalau ain fiilnya di domah, hamzahnya juga di domah. Kalau ain fiilnya di fathah, hamzahnya di kasroh. Kalau ain fiilnya di kasroh, hamzahnya di fathah. Begitu. Itu ciri pada fiil sulasi mujarrad. Ya. Itu pengertian pertama. Dihapus dulu sebentar. Ya. Kalau masih belum paham, diulang-ulang lagi saja videonya. Yang kedua, pada fiil khumasi. Al-fi'lul, ya, khumasi. Gitu. Fiil yang terdiri dari 5 huruf. Ya, ada di mana saja? Ada di fiil madinya, madhi, gitu. Ada di mana lagi? Ada di masdarnya, masdar. Ada di mana lagi? Ada lagi di amarnya, begitu. Ada 3 kalau di fiil khumasi ini. Yang madinya contohnya ikhtalafa, ya, ikhtalafa. Lihat, ini mau diharokati apa? Fathah, doma, atau kasroh? Lihat huruf ketiganya. Oh, huruf ketiganya tuh di fathah. Ya. Ikhtalafa. Ya. Nah, ini hamzahnya ini diharokati kasroh. Kalau lihat ain fiilnya di fathah, huruf ketiganya dalam kalimat fiil itu di fathah. Ya, huruf ketiga ini. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, hamzahnya huruf pertama, kho-nya huruf kedua, ta-nya huruf ketiga, lamnya huruf keempat, fa-nya huruf kelima. Lihat di urutan ketiganya. Oh, huruf ketiganya di fathah, maka hamzahnya itu di kasroh, kayak rumus tadi. Ya. Seperti itu. Lihat lagi di masdarnya. Masdarnya seperti ini. Nah, masdarnya seperti ini. Nah, cara bacanya bagaimana? Ro-nya disukun. Begitu. Maka hamzahnya ini di kasroh, karena huruf ketiganya di fathah. Ikhtilafun. Ikhtilafa, ikhtilafun. Lihat lagi. Ikhtalif. Sama. Ikhtalif. Ini hamzahnya juga harus di kasroh. Loh, kok kenapa? Ya, huruf ketiganya di fathah. Ini sama huruf ketiga di fathah. Ya. Nah, melihat gitu. Ya. Nanti kalau belum ngerti diulang-ulang lagi. Yang penting kita tahu dulu konsepnya. Ya. Yang kedua fiil khumasi. Yang ketiga fiil sudasi, sama saja. Nggak pengaruh. Yang penting kita harus tahu dulu hamzah wasol nih. Hamzah wasol ada di fiil sulasi mujarrad, fiil khumasi mujarrad, ya. Yang ketiga. Jadi bukan maaf, fiil khumasi saja. Ini jangan di sulasi saja, nggak apa-apa. Ya, fiil sulasi pokok yang terdiri dari 3 huruf. Khumasi terdiri dari 5 huruf, begitu. Yang keenam, yang ketiga fiil apalagi itu? Sudasi. Sudasi gitu. Ya, fiil sudasi.
Fiil sudasi ini terdiri dari 6 huruf. Ya. Jadi di mana saja fiil sudasi? Ada di fiil madinya, begitu. Ada di masdarnya. Ya, ada di amarnya, begitu. Fiil madinya contohnya istaf'ala. Istaf'ala. Kenapa kok ini diharokati kasroh? Ya karena huruf ketiganya di fathah. Begitu saja pengertiannya, mudahnya. Sekarang masdarnya istif'alan. Istif'alan. Ya. Istif'alan. Nah, kenapa kok harokat ini di kasroh, ini di kasroh? Ya. Pada masdar di fiil sudasi, maka hamzahnya itu ketika di kasroh, dia ini harus di kasroh. Jadi yang boleh di fathah itu pada lafadz alif lam. Ya. Dan juga pada fiil rubai. Ya. Nah, seperti itu. Yang dimana hamzahnya itu hamzah koto. Ya. Hamzahnya itu bukan hamzah wasol, akan tetapi hamzahnya itu hamzah koto. Nah, seperti itu. Istif'alan. Kalau sifatnya hamzah wasol, maka ketika di kasroh, ya, ketika huruf ketiganya di kasroh, dia juga harus di kasroh. Fi'il amarnya juga begitu. Istaf'il. Istaf'il. Ya. Istaf'il. Ini mudah karena harokat ketiganya itu di fathah. Seperti itu. Fi'il sudasi. Ya. Ya, ini pengertiannya seperti itu ya. Yang kedua, pada masdar fi'il sudasi itu hamzahnya di alifnya itu di kasroh. Nanti bisa ingat sendiri, mudah. Pokoknya kalau sudah terbiasa nanti lihat tulisan Arab, mengetahui hamzah itu mudah. Lihat saja pada urutan ketiga. Ya. Sekarang hamzah wasol ini bukan hanya terletak pada 3 ini, akan tetapi di beberapa tempat. Ya. Ada lafadz ismun. Nah, lafadz ismun kok di sini hamzahnya ini di kasroh sedangkan huruf ketiganya di dhammah, begitu. Ya, itu kan pertanyaan tuh. Sedangkan di sini hamzah wasol. Huruf ketiganya harusnya itu tidak di dhammah. Pada lafadz ismun, ya, pada lafadz ismun hamzahnya itu dalam keadaan kasroh. Ya, dalam keadaan kasroh. Dia tidak mungkin dibaca fathah, ya, tidak mungkin, atau doma itu tidak mungkin. Nah, begitu. Nah, jadi ini harokatnya bukan harokatul i'rab tapi harokatul bina. Harokatul bina. Jadi harokat ada 2, nama harokat bina. Harokat yang sudah ditetapkan ya udah dalam keadaan kasroh, kayak bismillah. Itu baknya itu pasti dalam keadaan kasroh, tidak mungkin bisa dalam keadaan dhammah atau dalam keadaan fathah. Sudah ditetapkan dalam keadaan kasroh. Mau ini bismi, misalkan biismi, ya misalkan biismi, mau ini dia kasroh, ini tetap harus di kasroh. Biismu, ya, biismu, mau dalam keadaan dhammah. Biisma juga sama. Isma, ismu, ismi. Jadi kalau misalkan huruf ketiganya itu mau di ismu, isma, ismi, ini tetap begitu ya. Itu penetapan namanya. Lafadz ismun, hamzahnya itu ditetapkan dalam keadaan
kasroh. Langsung ada lafadz lagi. Lafadz yang pertama ismu, yang kedua ibnu juga sama. Ibnu di sini mau ibna atau ibni, alifnya itu ditetapkan dalam keadaan kasroh. Wa abni, nggak ada wa ubni, itu nggak akan pernah ketemu dalam tulisan Arab. Ibnun itu lafadznya u atau a, itu nggak pernah ketemu ya. Pasti dia dalam keadaan di kasroh kalau dibaca. Ketika di awal kalimat dia dibaca, tidak dihimpit dengan dua alam, dia dibaca. Nanti ketemu lagi dihimpit dengan jumlah ismiyah. Ali benu, ya, benu Abi Tholib, ya, itu hamzahnya hilang dalam konteks tertentu. Qala benu Abi Tholib, ya, jadi di sini ada lafadz qala, telah berkata Ali putranya Abi Tholib, ya. Ini namanya jumlah mu'taridah, jumlah yang jatuh setelah qala. Nanti akan membahas tentang masalah jumlah. Kita kan lagi bahas tentang masalah kalimah. Sekarang nanti insya Allah bahas pembahasan jumlah. Nanti ada pembahasannya. Ada jumlah ibtidaiyah, jumlah isti'nafiyah, jumlah mu'taridah, jumlah wasfiyah, jumlah haliyah, banyak jumlah, ya. Makanya belajarnya itu berurut-urut, ya. Udah kalimah dulu kita pelajari sampai tuntas. Kalau sudah mengerti tentang kalimah, insya Allah masuk pembahasan tentang jumlah itu mudah. Seperti itu, ya. Terus lafadz apa lagi? Ibnatun sama, ya. Ibnatun juga sama. Nggak ada ubnatun, abnatun, itu nggak ada. Pasti dalam harakat kasroh, ya. Terus apa lagi? Lafadz apa lagi? Ibnun, imro'atun, ro'atun, misalkan. Sama, nggak ada umro'atun, amro'atun, itu nggak ada. Imro'atun tetap semuanya. Lafadz ini semuanya tetap, ya. Imro'un misalkan. Sama, imro'un juga hamzahnya di kasroh. Isnaini itu sama juga. Isnaini. Isnaini misalkan, maaf, dua, maksudnya bermakna dua. Itu nggak ada asnaini, usnaini, itu nggak ada. Isnaini tetap alifnya di kasroh. Isnataini juga sama. Isnataini, ya. Isnataini juga sama. Nah, itu hamzahnya juga di kasroh, seperti itu. Semuanya di kasroh, ini di kasroh, ya, ini di kasroh semuanya. Lafadz ini, yang 7 ini, yang harus kita hafal ini, menjadi hamzahnya hamzah wasol. Yang kalau seandainya di awal kalimat itu dibaca, disambung dengan kata yang lain atau huruf yang lain tidak dibaca, maka semuanya ini berharokat kasroh. Nanti ada yang namanya hamzah koto, ya. Hamzah koto, hamzah, nih, hamzah, ya, koto, gitu. Nah, maaf, hamzah koto. Hamzah koto itu hamzah yang kalau seandainya di awal kalimat dibaca, disambung dengan kalimat yang lain, huruf yang lain, kata yang lain juga dibaca. Hamzah koto itu terletak pada fiil apa kemarin? Fiil rubai, rubai. Nah, fiil rubai, fiil yang terdiri dari 4 huruf. Ada di mana saja di fiil rubai? Di madinya, ya, kemarin kan harus dihafal begitu. Di masdarnya, di fiil amarnya, ya. Maka semuanya hamzahnya itu dalam keadaan di fathah. Madinya af'alu. Nah, di fathah, ya. Huruf ketiganya di fathah. Harusnya kan di kasroh, dia di fathah, ya. Ini hamzah koto dalam keadaan selalu di fathah. Masdarnya itu
Ya, masdarnya itu af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan if'alan if'alan, misalkan if'alan nah, masdarnya di kasroh, ya, hamzah wasolnya itu. Jadi pada fi'il rubai, fi'il madinya itu ditetapkan dalam keadaan fathah, masdarnya dalam keadaan kasroh huruf ketiga. Yang amarnya af'il, nah, itu hamzahnya nanti di kasroh, ya, af'il. Pokoknya kita akan mengerti ketika kita sudah biasa mentasrif. Oh, af'il ini fi'il amarnya ditetapkan dalam keadaan fathah, madinya dalam keadaan fathah, nanti masdarnya dalam keadaan di kasroh. Kita lihat huruf ketiganya, ya, huruf ketiganya begitu. Jadi semua hamzah wasol mengharokatinya itu. Kenapa Ustadz ini tidak boleh diharokati if ala, ya, nggak boleh diharokati if ala, atau di sini diharokati af'alun begitu, atau di sini if il. Kenapa tidak boleh? Karena ini semuanya itu adalah harokatul bina, ya, harokat yang dimana harokatnya menjadi harokat bangunan. Ketika sudah ditasrif, para ulama sudah membuatkan tasrifan af'ala yaf'alu if'alan, berarti kita udah harus ikut saja if'alan, jangan sampai salah baca. Kita sudah bisa mentasrif af'ala yuf'ilu, kita tafsir af'alan, itu tidak boleh karena sudah menjadi bangunan kata yang sudah ditentukan dalam tasrifan, menjadi wazan dalam tasrifan. Begitu. Makanya wazan mauzun penting dihafal. Cukup menghafal wazan, harokatnya tinggal disamakan saja. Hamzahnya itu mau diharokati fathah, dhammah atau kasroh, itu tinggal disamakan saja. Af'ala itu disamakan saja. Ansoro begitu, ya kan? Akwala juga sama semuanya. Yukwilu, akwalan, ikwalan, ya. Ikwalan atau if'alan, samakan saja harokatnya. Af'ala yuf'ilu if'alan wa muf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka maf'ulun. Af'il tuh pakai alifnya di atas, ainnya di kasroh, seperti itu, ya. Jadi di sini dalam keadaan kasroh, nanti di fi'il yang tadi, fi'il sulasi, khumasi dan sudasi di situ, ya, itu mengikuti, ya, fi'il sulati uf'ul mengikuti huruf ketiganya yang sudah disebutkan tadi. Yang di sini dalam fi'il madhi mudhari amarnya ikhtalafa, itu ketika di kasroh hamzahnya huruf ketiganya di fathah, seperti itu. Sudasi juga sama, ya. Itu mudah-mudahan bisa ngafal. Pokoknya ini dulu yang dibahas. Nanti insyaallah pertanyaan yang lain itu pembahasan yang sudah kita mengerti baru kita tanyakan. Pokok setiap ada pelajaran yang kita sudah menguasai atau kita minimal ada pandangan di pembelajaran itu, maka kita tanyakan saja di pembelajaran itu. Jangan kita belum ada pandangan terus kita menanyakan sesuatu yang kita masih belum paham, ya. Oleh karena itu pokoknya berurutan. Ketika kita sudah mempelajari, kita nggak paham, tapi kita udah ada pandangan, maka tanyakanlah ke pembelajaran yang sudah ada pandangan, terus kita tanyakan pembelajaran yang sudah kita ada pernah belajar dan juga ada pandangan. Jangan sampai kita udah pernah belajar tapi tidak ada pandangan, kita menanyakan, itu agak kesulitan kita, ya, karena literatur berpikir kita nanti akan melompat. Oleh karena itu penting kita menanyakan sesuatu hal yang kalau kita sudah pelajari terus kita ada pandangan kepada pembelajaran itu. Oh, kayaknya saya agak mengerti, cuman saya masih belum ngerti ini apa ya, maka tanyakan, ya. Tapi kalau seandainya kita pernah nonton, pernah pelajari, pernah mendengar dari guru, dari siapapun, terus kita nggak paham, kita nggak mengerti tentang pelajaran tersebut, fungsinya untuk apa, itu kita nggak ada pandangan sama sekali, terus kita tanyakan, itu akan kesulitan.
Maka pelajari dulu sampai kita mendapatkan pandangan, baru kita tanyakan. Begitu. Nah, kayak pertanyaan ini kan udah ada pandangan bahwasanya ada hamzah wasol, ada hamzah kotok, kita sudah tahu. Tapi bagaimana cara mengharokatinya? Nah, baru ini pertanyaan yang bagus ya, yang masuk akal, yang insya Allah bisa diterima. Kalau seandainya kita ini sudah mempelajari sesuatu, kita nggak punya pandangan apapun tentang yang kita pelajari, terus kita tanyakan, maka kita akan tidak ada sesuatu yang akan mengembangkan pembelajaran itu ketika kita menanyakan itu ya. Mungkin ini video singkat ya. Nanti pokoknya setiap ada pembelajaran yang masih kurang jelas, nanti tanyakan, insya Allah dibikinkan videonya ya. Nah, mungkin ini saja, kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.